Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang seiman, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah Masjid Darussalam yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 27 Zulqa'dah 1442 Hijriyah, yang mana hanya sisa 3 hari lagi sebelum kita masuk ke bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah merupakan bulan yang begitu agung di sisi Allah dan Rasulnya. Banyak kaum muslimin yang melewati bulan Zulhijjah sama-sama saja seperti bulan-bulan yang lain. Banyak di antara kaum muslimin yang ketika masuk ke bulan Zulhijjah namun dia tidak merasakan adanya perbedaan antara bulan Zulhijjah dengan bulan yang lain. Dia lalui dengan aktivitas yang sama-sama saja tanpa ada peningkatan amal sedikit pun. Mungkin dikarenakan belum mengetahui tentang keutamaan bulan Zulhijjah dibandingkan bulan-bulan yang lain, atau mungkin ya memang sudah terbiasa dengan amal yang itu-itu saja, sehingga ketika mendengar ada satu momentum yang mana beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya pun dia biasa-biasa saja. Namun kita mengetahui bersama bahwasannya begitu urgennya ilmu sebelum beramal, dan kita mengetahui betul faktor utama seseorang beramal itu adalah karena ilmu yang dia ketahui. Ketika seseorang mengetahui keutamaan bulan Zulhijjah, maka tentu dia akan bersemangat untuk mengisi bulan tersebut dengan berbagai amal soleh yang memang dianjurkan dikerjakan di dalamnya, atau amal-amal soleh lain secara umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah Al-Fajr, surah yang ke-89, yang mungkin banyak di antara kaum muslimin menghafalnya, banyak di antara para imam membacanya ketika sedang melaksanakan sholat, dan bahkan anak-anak pun sudah banyak menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan bersumpah dengan nama makhluknya yang bernama Al-Fajr, dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya melainkan menunjukkan makhluk tersebut memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Dan begitu besarnya dan agungnya peristiwa Fajar, peristiwa ketika perpindahan waktu dari malam hari menuju ke siang hari. Bapak Ibu kalau pernah menyaksikan Fajar terjadi dan menyaksikan dari atas pesawat, itu pasti akan merasakan
betapa agungnya peristiwa tersebut. Paling tidak sekurang-kurangnya kita akan takjub dengan peristiwa itu. Sangat indah. Dahulu saya pernah mengalami hal itu ketika pulang dari Mesir menuju Indonesia di tahun 2014. Itu kebetulan saya mengalami waktu fajar di atas pesawat. Dan betul-betul seperti yang diilustrasikan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 tentang batas waktu makan sahur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, uhilla lakum lailatas shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di situ Allah Subhanahu wa taala nanti di pertengahan ayat akan menceritakan makan dan minumlah, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai nampak jelas bagimu, ya, benang atau garis al-abyad, garis yang putih di antara garis yang hitam. Ya. Yang awalnya gelap semuanya, tiba-tiba ada semburat cahaya yang berbentuk garis lurus. Ya, itu peristiwa fajar yang disebut dengan fajar shadiq, yang menunjukkan waktu subuh tiba dan berhentinya makan dan minum ketika sedang sahur. Peristiwa itu begitu indah. Ya, saya saksikan dan saya ingat ayat tersebut dan saya resapi. Inilah agungnya ciptaan Allah, dan itu sudah Allah ilustrasikan di dalam Al-Quran seperti benang atau garis putih di antara garis yang hitam. Setelah itu terjadi, hanya hitungan menit tiba-tiba itu semburat semakin banyak. Ya. Dan itu hanya bisa dilihat dari atas. Ya. Mungkin kalau orang bisa melihat di pantai, ya. Tapi kalau di Jakarta sangat sulit, karena sudah tertutup semua ufuk itu dengan bangunan-bangunan yang tinggi, ya, maka tidak nampak. Ya. Itu sangat indah. Peristiwa Al-Fajr maka Allah abadikan di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin walayan ashar. Allah tidak hanya bersumpah dengan waktu fajar, namun Allah juga bersumpah dengan walayalin ashar, demi malam yang 10. Atau orang Arab biasa menggunakan juga kata lail untuk menunjukkan hari secara umum. Jadi bisa maknanya 10 malam atau demi 10 hari, ya, atau 10 hari 10 malam. Wasyaf'i wal watar, demi apa lagi? Demi yang genap, wal watar, dan demi yang ganjil. Ini para ulama banyak berkomentar tentang ayat ini. Wabil khusus yang akan kita bicarakan lebih detail di sini tentang walayalin ashar, demi 10 malam atau demi 10 hari. Apakah yang dimaksud dengan 10 hari ini? Dan kenapa dia begitu istimewa sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quranul Karim? Tidak disebutkan, ya, adanya hari, momentum atau bulan atau tahun di dalam Al-Quran, melainkan menunjukkan adanya keagungan di dalamnya. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan bulan Ramadan di dalam Al-Quran, dan tidak Allah sebutkan bulan-bulan selain Ramadan di dalamnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan enggak ada ditemukan bulan selain Ramadan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bulan Safar enggak ada, bulan Zulhijjah enggak ada, Zulqa'dah enggak ada, Rajab tidak ada. Hanya satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ia adalah bulan Ramadan. Ya, maka ketika Allah sebutkan ada 10 hari yang agung dan bahkan dijadikan sumpah, maka kita perlu tahu ini 10 hari apa. Maka para ulama mufassirin, ya, menyebutkan tafsir-tafsir mereka. Paling tidak ada 3 pendapat di situ, dan nanti akan kita ambil pendapat yang paling kuat.
Ada sebagian ulama yang lebih condong yang dimaksud dengan walayalin asyr itu adalah 10 hari awal daripada bulan Al-Muharram. Ya, bulan Al-Muharram. Setelah Zulhijjah masuk tahun baru. Bulan yang pertama adalah bulan Al-Muharram. Nanti tahun 1443 insyaallah. Jika Allah masih memberikan kita kehidupan, ya. Kemudian yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Dan kita tahu betapa agungnya 10 hari akhir di bulan Ramadan. Dan paling minimal kita ketahui bagaimana sikap Nabi ketika ingin memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan. Yang kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta beliau, ibunda kaum muslimin seluruhnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk di awal daripada 10 hari terakhir, itu Nabi akan apa, Pak? Akan kencangkan ikat pinggangnya. Nabi akan bangunkan keluarganya, dan Nabi akan ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. Ya. Maka ini adalah 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari yang sangat mulia, sehingga sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan walayalin asyr itu adalah demi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Namun ada pendapat yang ketiga, dan ternyata ini adalah mayoritas. Jumhur ulama mengambil pendapat yang ini. Yang dimaksud dengan walayalin asyr itu adalah demi 10 hari 10 malam di awal bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Dan pendapat ini dikuatkan oleh banyak para ulama dengan beberapa hal. Di antara yang menguatkan adalah kita lihat konteks kisah surah Al-Fajr dari awal ayat pertama sampai dengan wasyafi'i wal watr, ya, ayat yang ketiga. Ini ternyata memang membicarakan tentang bulan Zulhijjah. Ya. Bagaimana? Para ulama menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr, yang dimaksud adalah demi waktu fajar di tanggal 10 Zulhijjah alias fajar Idul Adha. Dan Idul Adha itu jatuh tanggal 10 Zulhijjah. Dan kalau kita lihat perakiraan, nanti mungkin tanggal 20 Juli perakiraan, bergantung nanti kita lihat hilal akhir bulan Zulqa'dah nanti jatuhnya tanggal berapa Juli. Kalau memang hilal nampak di tanggal 29, maka insyaallah sesuai perakiraan tanggal 20-nya adalah apa? Idul Adha. Tapi kalau nanti ternyata tanggal 29 hilal tidak nampak sehingga disempurnakan menjadi 30 hari bulan Zulqa'dahnya, maka insyaallah Idul Adhanya mundur 1 hari, yaitu tanggal 21 Juli, bergantung nanti, ya, hilal akhir bulan Zulqa'dah atau awal bulan Zulhijjah. Ya. Jadi dilihat wal fajr itu adalah demi waktu fajar tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan genap adalah tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Dan nanti akan kita terangkan kenapa mesti hari Tarwiyah disebutkan di dalam sumpah surah Al-Fajr ini. Ya, ada keistimewaan ternyata hari tersebut. Ya, wal watr, dan demi yang ganjil itu adalah tanggal 9 Zulhijjah alias hari Arafah. Ya. Jadi ternyata kalau lihat konteksnya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ini menunjukkan tentang kisah bulan Zulhijjah. Maka walayalin asyr yang lebih tepat adalah yang dimaksud 10 hari awal bulan Zulhijjah, bukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena di antara 3 pendapat itu yang paling kuat itu 2 pendapat tadi, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka para ulama jumhur menyebutkan 10 hari awal bulan Zulhijjah dengan alasan tadi yang pertama. Ya. Ada para ulama tambahkan lagi alasan-alasan yang lain. Di antara alasannya ternyata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menerangkan tentang 10 hari itu 10 hari apa? Terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal,
yang riwayatnya sampai kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ashra ashrul adha." Ini sangat jelas. Innal ashra, sesungguhnya 10 hari yang dimaksud dengan walayalin ashr itu adalah ashrul adha, 10 hari yang ada di dalamnya Idul Adha. Idul Adha kapan tadi? 10 Zulhijjah. Berarti yang dimaksud 10 hari adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Dan Nabi terangkan lagi wal watra, dan yang dimaksud dengan al watra, ya, yaitu wasyafi wal watr yaumu Arafah. Itu adalah hari ganjil yang mana jatuh di dalamnya atau di hari ganjil tersebut hari Arafah. Hari Arafah itu kan harinya ganjil, tanggal berapa? Tanggal 9. 9 itu angka ganjil atau genap? Ganjil, ya. Sedangkan wasyaf'a yaumun nahri. Nah, kalau dalam hadis ini yang dimaksud dengan asyaf'a itu bukan hari tarwiyah, tapi asyaf'a itu adalah yaumun nahri, itu adalah hari Idul Adha-nya sendiri. Karena Idul Adha jatuh tanggal 10 Zulhijjah, dan tanggal 10 itu adalah hari yang genap. Ya, ini di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Alasan yang ketiga, ya, kenapa kita pilih 10 hari awal bulan Zulhijjah bukan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena hanya di 10 hari awal bulan Zulhijjah saja terkumpul di dalamnya amal-amal yang paling utama di dalamnya, dan tidak ditemukan amal-amal tersebut di bulan Ramadan. Ya, kita lihat di tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah kita tetap diwajibkan salat berjamaah atau salat wajib 5 waktu sebagaimana di bulan Ramadan. 10 hari terakhir ada salat, 10 hari awal bulan Zulhijjah ada salat. Ini kan kalau kita lihat amal-amal yang sangat agung, yang paling utama. Demikian juga dengan apa? Puasa. Ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan ada puasa Ramadan. 10 hari awal bulan Zulhijjah itu juga ada syariat puasa yang nanti akan kita sebutkan. Ya, puasanya selama 9 hari. Itu disunnahkan, kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau lihat amal yang lain, contoh zakat. Ya, di bulan Ramadan terdapat zakat fitri, betul? Ya, yang mana itu untuk apa? Merevisi segala kekurangan-kekurangan shaimin, orang yang berpuasa. Maka kata Nabi SAW, tuhratan lis-shaimin, pensuci bagi orang-orang yang berpuasa, minal laghwi warrafath, dari ucapan yang sia-sia dan ucapan kotor ketika sedang berpuasa. Maka ingat, dalam syariat Islam tidak hanya zakat fitri, ada yang namanya zakat mal. Dan justru kaum muslimin itu lebih ditekankan untuk membayar zakat mal dibandingkan zakat fitri, karena zakat fitri nilainya sangat kecil. Ya. Sedangkan zakat mal itu adalah diwajibkan kepada orang-orang kaya yang sudah mencapai nisab dan sudah melewati haul, yang mana diantara hikmahnya adalah kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar jangan sampai harta itu cuma berputar, uang itu hanya berputar di sekitaran lingkaran orang-orang kaya saja. Lihat Pak, di Indonesia yang terjadi ekonomi merosot, orang-orang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, karena perputaran uang itu cuma berputar di orang-orang menengah ke atas saja. Dan zakat itu memaksa supaya uang itu juga ikut berputar di kalangan orang-orang menengah ke bawah. Itu paling kecil di antara hikmah adanya zakat mal. Ya. Maka zakat mal bisa ditunaikan di kapan? Di bulan Zulhijjah, dan itu bahkan sangat utama. Ya, seandainya memang dia tunaikan di bulan Zulhijjah. Ya. Demikian juga rukun Islam yang terakhir haji. Tidak ada syariat haji dikerjakan di bulan Ramadan. Haji itu cuma dikerjakan di bulan apa, Pak? Ya, ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditentukan.
Zulhijjah itu paling puncaknya. Zulqa'dah bisa, ya, kalau memang dia melakukan selain haji ifrad, ya. Di bulan Syawal bahkan bisa dia mulai terlebih dahulu. Yang terpenting nanti waktu-waktu yang paling pentingnya manasik haji di tanggal 8, 9, 10 Zulhijjahnya itu harus, nggak bisa dikerjakan di bulan Zulqa'dah, ya. Tapi awal-awalnya bisa. Namun di bulan Ramadan tidak bisa dikerjakan ibadah haji. Demikian ada namanya ibadah apa Pak? Ibadah kurban. Kurban nggak ada di bulan Ramadan, adanya di mana? Bulan Zulhijjah. Maka hanya bulan Zulhijjah saja terkumpul di dalamnya segala amal-amal soleh yang besar dalam syariat Islam. Maka dengan alasan-alasan inilah kenapa para ulama lebih condong yang dimaksud dengan walayalin asyr itu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah, ya. Tapi ada satu pernyataan yang paling bagus dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya. Kata beliau dalam kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, itu kata beliau, untuk agar jangan terlalu ribut antara pendapat yang 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari awal Zulhijjah, kata beliau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu memang paling mulia kalau dilihat dari sisi malamnya, Pak. Karena di antara 10 hari terakhir itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Sedangkan 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan dilihat dari sisi siangnya, bukan dilihat dari sisi malamnya. Kata beliau seperti itu. Nah, maka kalau kita sudah tahu, Pak, 10 hari ini sangat agung di sisi Allah dan Rasulnya, kita perlu tahu, ya, bagaimana kita mengisi 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Dan amal-amal apa saja yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama yang kita perlu ketahui bahwasannya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah hari yang paling tepat untuk kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan at-tafarrugh, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya momentum untuk dunia kita di hari-hari yang lain. Tapi kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, usahakan kita betul-betul fokus untuk beribadah kepada Allah, tinggalkan dunia kita. Kalau memang mampu. Tapi kalau tidak mampu, karena kita berkewajiban untuk bekerja misalkan, untuk memberikan nafkah keluarga, berdagang dan lain sebagainya, paling tidak kurangi saja intensitas dunia itu dan lebih tingkatkan intensitas untuk akhirat. Karena sesungguhnya Allah telah memilih 10 hari awal bulan Zulhijjah ini untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu menyendiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah pernah memerintahkan Nabi Musa selama 40 hari 40 malam, ya, untuk menyendiri di Gunung Sinai, ya, di Bukit Tur, ya, ada di Mesir tempatnya. Di sana Nabi Musa alaihissalatu wassalam selama 40 hari 40 malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah janjikan akan memberikan kitab Taurat kepada beliau. Dan kebiasaan para nabi dan rasul sebelum diberikan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka harus menyendiri, ya, meninggalkan hiruk pikuk dunia, meninggalkan manusia, sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira sebelum diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sebelumnya? Menyendiri di Gua Hira, ya. Begitu lama di sana, akhirnya diturunkan. Demikian Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Dan kami telah janjikan kepada Musa, apa janji Allah? Akan memberikan kitab Taurat.
Ya, maka untuk mendapatkan kitab Taurat tersebut Nabi Musa harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah selama 30 lailatan, 30 hari 30 malam Musa harus menyendiri di Bukit Sinai. Sendirian, Pak. Ya. Wa atmamnaha bi asyrin, namun setelah 30 hari berlalu kami sempurnakan dengan 10 hari lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, sehingga menjadi sempurna 30 ditambah 10 berarti 40 hari 40 malam. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat tersebut, 30 hari itu adalah bulan Zulqa'dah, habis 1 bulan, dan 10 hari berikutnya adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi di sini Allah telah pilihkan untuk Nabi Musa waktu yang khusus. Maka di ayat 142-nya, ya, lanjutan daripada ayat tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Kata Allah, maka Musa berkata kepada saudaranya Harun, ya, ukhlifni fi qaumi wa aslih. Aku meminta supaya kamu menggantikan aku, membimbing kaumku. Ya, wa aslih, berbuatlah kebaikan terhadap kaumku, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan kamu wahai Harun jangan ikut-ikutan jalannya orang-orang berbuat kerusakan. Jadi sampai-sampai Nabi Musa meninggalkan kaumnya, Pak. Padahal sepatutnya seorang nabi tidak boleh meninggalkan kaumnya. Tapi begitu pentingnya momentum ini, maka Allah perintahkan Musa meninggalkan kaumnya, dan Nabi Harun pun yang menggantikan kedudukan Nabi Musa. Tapi Pak, selama 40 hari ternyata Nabi Harun itu dipersekusi oleh umatnya Nabi Musa, sampai diancam pembunuhan, dicela dan lain sebagainya. Maka Nabi Musa ketika pulang 40 hari 40 malam ke kaumnya kembali, apa yang terjadi, Pak? Lagi-lagi kesyirikan terjadi. Bani Israel justru menyembah patung yang terbuat dari emas yang dileburkan, dan permata-permata, perhiasan-perhiasan Bani Israel yang dibuat oleh Samiri. Ya, saking kesalnya Nabi Musa sampai-sampai menarik janggutnya Nabi Harun ketika menyaksikan kaumnya tidak lagi menyembah Allah, padahal sebelumnya sudah ditolong dari siapa, Pak? Dari kekejamannya Fir'aun. Kisah ini terjadi setelah Bani Israel sudah diselamatkan dari kezalimannya Fir'aun, yang mana Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki. Ya, tapi ternyata mereka tetap saja melakukan kesyirikan. Inilah talbisu iblis. Yang kedua, kita lihat ternyata keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ternyata setiap amal soleh yang kita lakukan di 10 hari ini lebih Allah cintai dibandingkan bahkan jihad fisabilillah di luar 10 hari ini. Ya, kita tahu jihad fisabilillah adalah dzirwatu sanamil Islam. Ya, puncak amal soleh di dalam agama Islam. Ya, dan yang mati ketika berjihad mati syahid dijamin surga, diberikan bidadari khusus untuk mereka. Ya, dibebaskan dari apa? Fitnah kubur, dan mereka bisa memberikan syafaat kepada kerabat dan keluarga. Ini keutamaan yang mati syahid, dan mati syahid nggak bisa didapatkan kecuali di medan jihad. Kalau ingin syahid dunia dan akhirat, memang ada syahid dunia saja, memang ada syahid akhirat saja. Namun kalau ingin mendapatkan syahidnya dunia dan akhirat, itu adalah ikut berperang di medan jihad. Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, al-amalus sholihu fihinna, yang mana dikerjakan amal soleh di hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyamil ashr, dibandingkan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi Nabi keluarkan sabda ini ketika berada di bulan Zulhijjah.
Tiba-tiba Nabi sampaikan kepada para sahabat, amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu lebih Allah cintai daripada apapun. Kaget para sahabat, ya, karena kata Nabi, amal soleh apapun, berarti sodakohnya, berarti amal sunnahnya, sholat sunnahnya, ya, itu lebih Allah cintai bahkan dibandingkan amal apapun selain 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka sahabat langsung berkata, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasul, bahkan kalau kami berjihad, ya, di waktu selain 10 hari awal bulan Zulhijjah, jihad kami tidak bisa melampaui amal soleh yang kami lakukan apapun di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu kata sahabat. Langsung dicari Pak amalan yang paling tinggi, yaitu jihad. Maka Rasulullah SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah yang kalian lakukan di luar 10 hari awal bulan Zulhijjah, ya, itu tetap saja Allah mencintai amal soleh selain jihad yang dilakukan kapan? 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ini merupakan keutamaan besar Pak, ya. Jadi kita harus persiapkan. Ada persiapan sedekah khusus di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ada persiapan sholat sunnah khusus di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan ada persiapan sholat berjamaah yang wajib yang lebih terasa kesakralannya dibandingkan selain 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kalau kita Pak bisa memfokuskan ibadah di bulan Ramadan, kenapa enggak kita bisa fokuskan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah, ya. Ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, terdapat dalam Sunan Abu Dawud rahimahullah. Maka Nabi SAW katakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad enggak bisa mengalahkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah, kecuali ada satu hal, yaitu adalah kata Nabi SAW, rajulun, seseorang, kharaja bi nafsihi wa malih, dia keluar dari rumahnya, ya, mengorbankan nafsihi, nyawanya, wa malihi, dan hartanya, ya. Maksudnya apa Pak? Jihad, akan tetapi apa? Tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya mati syahid. Kecuali hanya menjadi seorang syuhada saja yang bisa mengalahkan, ya, amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah, ya. Ini luar biasa. Jadi kita harus persiapkan, ya, pundi-pundi amal di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang terbiasa zikir, ya, yang mengandalkan zikirnya, maka coba diperbanyak di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Karena ini zikir yang lebih Allah cintai dibandingkan di hari-hari yang lain. Yang terbiasa mengandalkan sholat tahajud, luar biasa Allah berikan keistimewaan pada dia, selalu bangun bahkan lebih daripada sepertiga malam terakhir. Sudah terbiasa dia menghidupi setengah malam misalkan. Maka coba pertahankan kualitas ini di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Syukur-syukur ditambahkan durasinya lebih banyak. Yang biasa mengandalkan misalkan sholat berjamaah, maka sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah rawatibnya, sholat tahiyatul masjidnya. Yang terbiasa i'tikaf di masjid, maka ditambah lagi durasinya, khususnya di 10 hari terakhir awal bulan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Karena ini adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Berpuasa Pak. Yang syukur-syukur mampu bisa 9 hari awal itu dipuasakan. Karena tanggal 10 Zulhijjah nggak mungkin kita berpuasa. Itu adalah hari Id, dan seorang muslim dilarang untuk berpuasa di hari Id. Bahkan para ulama menyebutkan tentang kafarah seseorang yang diwajibkan berpuasa misalkan 60 hari berturut-turut. Seperti misalkan kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Itu ada kafarahnya. Kalau tidak mampu membebaskan budak, maka berpuasa 60 hari berturut-turut. Seandainya itu di antara 60 hari ada hari Id, tetap nggak boleh puasa, ya. Meskipun dengan hari Id menjadikan adanya terputus, ya, berturut-turut kan seharusnya. Tapi kan hari Id,
Jadi saking dilarangnya hari Id untuk berpuasa. Nah, maka tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, kata sahabat Hunaidah bin Khalid. Nah ini, Hunaidah bin Khalid radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Nih, kebiasaan puasa Nabi yang enggak ditinggalkan. Nabi senantiasa berpuasa tis'a Zulhijjah, 9 hari awal di bulan Zulhijjah. Jadi ini ada puasa khusus, Pak. Ya. Sama keutamaannya seperti puasa-puasa sunnah yang lain. Tapi Nabi enggak tinggalkan ini tiap tahun. Berarti ini menunjukkan sunnah muakkadah. Ya. Yang kedua, puasa yang enggak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa Asyura tanggal 10 bulan Al-Muharram. Berikutnya wa salasata ayyamin min kulli syahr, 3 hari di setiap bulan, ayyamul bid, 3 jenis puasa yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alias sunnah muakkadah. Yang terakhir awwalasnaini minasyahri wal khamis, dan puasa Senin Kamis di pekan yang pertama di setiap bulan. Ya, kan 1 bulan ada berapa pekan, Pak? 4. Ya, tapi hanya di pekan pertama saja Nabi enggak pernah tinggalkan. Artinya terkadang di pekan kedua Nabi enggak puasa Senin, pekan ketiga kadang enggak puasa Kamis, tapi di pekan pertama di setiap bulan pasti Nabi puasa Senin dan Kamis. Ini kesaksian dari sahabat Hunaidah bin Khalid. Maka ini menunjukkan 4 puasa ini adalah puasa yang paling utama di antara puasa-puasa sunnah. Ya. Dan di tanggal 9 Zulhijjah sesungguhnya berbarengan dengan puasa apa, Pak? Puasa apa? Puasa Arafah, itulah puncaknya. Maka bagi yang terbiasa berpuasa Daud, yang sudah biasa puasa Daud, ya, maka kerjakanlah 9 hari full jika dia mampu. Tidak mampu ya sudah, paling tidak bisa berapa hari? 8 hari, paling tidak 7 hari, paling tidak 6 hari. Yang sudah terbiasa puasa ayyamul bid, ya, karena kebetulan di bulan Zulhijjah nggak mungkin dia berpuasa di tanggal 13 Zulhijjah, kan ayyamul bid 13, 14 di 15, tapi tanggal 13 Zulhijjah masih ada hari tasyriq. Maka ya, perbanyaklah puasa di bulan Zulhijjah di antara tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang terbiasa puasa Senin dan Kamis, pilih cari di antara 1 sampai dengan 9 yang mana hari Senin dan Kamis, syukur-syukur ditambahkan. Yang enggak biasa puasa sunnah, Pak, jangan sampai ketinggalan. Sekurang-kurangnya puasa apa? Puasa Arafah. Karena itu adalah puasa yang 1 hari dikerjakan bisa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun setelahnya. Ya. Ini amal soleh yang bisa kita lakukan. Ya. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan di tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah itu memperbanyak zikir, wabil khusus takbir. Zikir dari tanggal 1 Zulhijjah, Pak, ya. Ya. Ini adalah dianjurkan, disyariatkan untuk memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada yang namanya takbir muallaq, ada yang namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat waktu. Itu yaitu adalah kapan? Ya, sejak hari Arafah subuhnya. Makanya sholat subuh berjamaah, maka mulai hari itu imam bersama dengan makmum takbir berjamaah. Kapan berakhir? Sampai hari tasyrik berakhir. Jadi waktu asar di tanggal berapa? Tanggal 13 Zulhijjah, itu hari tasyrik terakhir. Ya, maghribnya sudah tanggal 14, nggak ada lagi takbir muqayyad setelah sholat berjamaah. Tapi ada yang namanya takbir mursal yang tidak terikat waktu, dan itu sangat dianjurkan sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Itu bahasa Al-Qur'an namanya ayyamin ma'lumat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 27 ayat 28. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir
wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiqa. Umumkanlah haji sehingga niscaya akan datang ke Baitullah orang-orang yang berjalan kaki dan orang-orang yang berkendaraan unta, ya, min kulli fajjin 'amiq, dari segala penjuru yang dalam. Lihat Pak, satu-satunya seruan yang semua ingin datang ke tempat seruan tersebut hanya Ka'bah, dari berbagai tempat Pak, ya, dari penjuru yang paling dalam, paling terpencil, tahu yang namanya syariat ibadah haji. Di ayat ke-28-nya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Yadhkuru ismallahi, agar mereka berzikir mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ayyamun ma'lumat itu adalah dari tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Ya. Sedangkan di surah Al-Baqarah ada yang namanya wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ada yang namanya ayyamin ma'dudat, itu adalah hari tasyrik, dan dua-duanya dianjurkan untuk berzikir. Maka yang menunjukkan takbir lebih diutamakan di atas zikir yang lain itu adalah perbuatan sahabat. Dalam Sahih Imam Bukhari diterangkan, kebiasaan Abu Hurairah dan Ibnu Umar kalau sudah masuk di tanggal 1 Zulhijjah, kedua orang ini bertakbir yang kencang. Datang kemana Pak? Datang ke tempat yang paling banyak melupakan Allah. Di mana dia? Pasar. Dua orang ini datang ke pasar Pak, karena di pasar ini kan banyak orang lalai, nggak ingat zikir, ingatnya tuh transaksi, ya. Kadang ada penipuan di sana, kadang ada sumpah demi Allah ini barang bagus supaya laku Pak, ya. Kadang apa, ngeluarin kata-kata kotor, banyak kemaksiatan, ya, melihat wanita bukan mahram, melihat aurat, banyak kemaksiatan di pasar. Maka dua sahabat ini mengingatkan orang-orang yang sedang di pasar, baik penjual dan pembelinya. Kata Imam Bukhari dalam Sahih beliau, kana yukabbirani, dua orang ini bertakbir Pak di pasar. Dan apa? Orang-orang pasar pun ikut bertakbir. Kayaknya indah banget Pak kalau pasar di Indonesia itu diisi dengan takbir itu. Wah, itu nggak ada kecurangan kayaknya di pasar, ya. Jadi ini yang menunjukkan yang paling diutamakan di antara zikir di tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah adalah takbir, yaitu adalah perbuatan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya amal-amal soleh yang lain perlu kita tingkatkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Adapun tentang keutamaan hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, ini juga suatu keutamaan besar. Karena tanggal 8 ini adalah disebut dengan Tarwiyah karena Tarwiyah itu dari kata rawiyah yang artinya merenung. Dahulu kala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pernah diberikan mimpi oleh Allah. Apa mimpinya Pak? Menyembelih anaknya sendiri Ismail. Dalam surat As-Saffat ayat 102 itu ada, ya. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Sebelum Ibrahim menceritakan mimpinya, ternyata di malam ke-8 itu mimpi pertama. Ya, jadi tanggal 7 siangnya. Malamnya berarti malam ke-8. Nabi Ibrahim itu diberikan mimpi oleh Allah sedang menyembelih anaknya. Maka siang tanggal 8-nya Nabi Ibrahim merenungi mimpinya, mikir, ini mimpi datang dari Allah atau datang dari syaitan? Ini mimpi harus aku kerjakan atau tidak? Merenung dia, mikirin terus. Maka disebut dengan hari di mana Nabi Ibrahim merenung. Malamnya lagi, jadi tanggal 8 tadi, malamnya berarti malam ke-9, malam Arafah kan berarti. Disebut dengan Arafah kenapa? Allah berikan mimpi yang sama di malam tersebut. Maka di tanggal 9 paginya Ibrahim pun mengetahui ini mimpi datang dari mana? Dari Allah. Maka disebut dengan hari Arafah. Arafah dari kata Arafah ya'rifu, artinya mengetahui, ya. Dan malam ke-10-nya Nabi Ibrahim mimpi yang sama lagi. 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim mimpi. Maka hari ke-10 disebut dengan Yaumun Nahri, hari penyembelihan.
karena disitulah Nabi Ibrahim nyatakan kepada anaknya, aku sudah mimpi 3 malam berturut-turut aku menyembelihmu. Maka anaknya berkata apa? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, kau akan mendapati aku termasuk apa? Anak-anak yang sabirin, orang-orang yang sabar. Berikutnya keutamaan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Selain tadi adalah hari yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa beruzlah sebelum mendapatkan kitab Taurat. Berikut yang kedua adalah hari yang paling dicintai oleh Allah untuk dikerjakan amal soleh di dalamnya. Dan yang ketiga tadi terdapat hari Tarwiyah, yang mana hari ini penuh sejarah. Ya, ternyata Nabi Ibrahim tadi merenung di tanggal 8 Zulhijjah, maka disebut dengan Tarwiyah karena dari kata rawiyah yang maknanya merenung. Adapun yang keempat keutamaannya, karena di antara tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah itu terdapat hari Arafah, tanggal 9-nya. Dan tadi sudah kita sampaikan disebut Arafah karena disitulah Nabi Ibrahim menjadi tahu ternyata mimpi yang di malam sebelumnya itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau datangnya dari Allah, ini artinya Allah memerintahkan beliau untuk melaksanakannya. Tinggal yang jadi masalah adalah kesiapan Nabi Ibrahim untuk ceritakan kepada Ismailnya. Ya. Maka di hari Arafah ini adalah hari yang sangat luar biasa, Pak. Saking utamanya Arafah, sampai-sampai Rasulullah SAW pernah nyatakan al-hajju Arafah. Haji yang mana di dalamnya banyak manasik-manasik. Ya kan? Ada tawaf, ada sa'i, ada apa lagi, Pak? Melempar jumroh, ada apa lagi? Ya, ada banyak manasik haji itu macam-macam. Namun ternyata di antara sekian manasik Rasul pilih satu manasik yang paling utama. Maka Rasul katakan al-hajju Arafah. Haji itu yang paling intinya adalah wukuf di Arafah. Nah, cuman masalahnya kita lihat banyak jamaah haji Indonesia di Padang Arafah itu main-main, Pak. Ya, karena bosan, jenuh gitu kan. Ada di antara kaum muslimin, ya jamaah haji Indonesia itu malah sibuk dengan handphonenya, sibuk ngobrol dan lain sebagainya. Padahal itu adalah manasik yang paling agung. Maka Nabi sampaikan dalam riwayat Imam Tirmizi, al-hajju Arafah. Ya, hadisnya sahih dari sahabat Abdurrahman bin Ya'mar. Ada lagi keutamaan Arafah yang lain. Ini merupakan hari yang kalau kita mengerjakan puasa di dalamnya, maka kita mendapatkan ampunan selama 2 tahun. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah, berpuasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Aku memohon kepada Allah supaya kalau umatku mengerjakan puasa Arafah yang hanya cuma 1 hari, itu pun tidak 24 jam full, Allah akan ampuni dia dosa yang tahun lalu sebelum hari Arafahnya dan 1 tahun ke depan setelah dia berpuasa Arafah. Jadi dapat ampunan 2 tahun, Pak. Nanti kalau dia di hari Asyura berpuasa lagi, dapat ampunan 1 tahun. Jadi enak sekali ya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Arafah merupakan hari di mana Allah menyempurnakan agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Satu ayat yang membuat iri seluruh orang Yahudi. Seandainya ayat ini diturunkan kepada bangsa Yahudi, kata orang-orang Yahudi, lattakhadnahu idan, kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari Id, hari raya. Mereka ngomong kayak gitu di depan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar bertanya, ayat apa yang kamu maksud? Mereka bacakan ayatnya, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Kata Umar ibn al-Khattab, aku mengetahui betul ayat ini diturunkan kapan. Diturunkan di hari yang paling mulia, di momentum yang paling mulia, yaitu adalah di hari Jum'ah tanggal 9 Zulhijjah. Dan ketika itu Rasulullah SAW berkhutbah di Padang Arafah, sedang wukuf di Arafah. Jadi Allah pilihkan hari Arafah itu begitu agung. Ya, di antara keutamaan lagi ini waktu yang paling mustajab, Pak, berdoa. Ya, kalau sudah terbiasa kita berdoa di sepertiga malam terakhir,
terbiasa berdoa antara iqamat dan azan, tapi kok sepertinya enggak juga dikabulkan. Coba dengan meyakinkan hadis yang akan saya sampaikan. Kata Nabi SAW, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa di hari Arafah. Kapan hari Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Dan kata Nabi SAW, zikir yang paling utama yang biasa aku baca dan para nabi-nabi sebelumku. Jadi ternyata para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah mengutamakan hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Apa zikir yang paling utama saat itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari zikir yang paling pertamanya tadi, dan doa yang paling utama, doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Syukur-syukur kita doanya di sepertiga malam terakhir, dan itu adalah malam Arafah. Berarti dia telah mengumpulkan waktu mustajab. Dan syukur-syukur dia diberikan kesempatan berada di tanah haram, maka dia mengumpulkan waktu mustajab dan tempat yang mustajab. Berarti doanya lebih tajam lagi, lebih sampai ke langit, dan lebih berkemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah terdapat hari yang paling agung di sisi Allah, yaitu adalah hari Id, tanggal 10 Zulhijjah. Keutamaan yang kelima, tanggal 10 Zulhijjah, kata Nabi SAW, inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara 1 tahun penuh, itu adalah hari di tanggal 10 Zulhijjah, yaumun nahri, yang mana sangat dianjurkan di situ untuk berkurban, yang mana para jamaah haji di tanggal tersebut menyembelih hewan dam, yang mana amal yang paling dicintai ketika itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengalirkan darah. Bahkan orang yang beramal jariyah, ya, dibandingkan orang yang berkurban, nilainya di sisi Allah tetap lebih utama berkurban, walaupun hartanya sama yang dia keluarkan.